Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Huda yang dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan pokok bahasan yang kelima di dalam Al-Fatihah pada ayat kelima, ketika Allah sampaikan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan Allah katakan setengah Al-Fatihah itu milik aku dan setengah adalah milik orang yang membacanya. Maka di situ kita tahu bahwa sesungguhnya Al-Fatihah adalah merupakan dialog langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk percakapannya adalah seolah-olah orang-orang yang betul-betul berdialog langsung dengan Allah. Kamu dan aku bahasanya. Bapak-bapak, ibu ya, engkau dan kami. Itu artinya orang yang berhadapan langsung. Kalau kita mengatakan iya, maka orang ketiga atau beberapa orang ketiga, orang yang dibicarakan itu orang yang belum tentu ada di antara kita. Tapi kalau kita, kami, engkau, kalian, itu kan artinya terjadi pertemuan langsung antara orang yang berbicara. Bapak, ibu-ibu, maka kalimatnya iyyaka, hanya kepadamu na'budu, kami menyembah. Jadi kami dan engkau. Ini menunjukkan betul-betul intensnya dialog antara seorang hamba ketika menghadap Tuhannya dalam perilaku sholat, digambarkan dengan tegas di dalam surat Al-Fatihah, wabil khusus pada ayat kelima ketika kita memproklamirkan dialog itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kemudian hanya kepadamu lah kami memohonkan pertolongan. Itu tambahan. Kemudian yang berikutnya di sini sebagian ulama memunculkan permasalahan berkenaan dengan mengapa menggunakan kalimat na'budu. Mengapa menggunakan bentuk jamak, bukan aku. Hanya kepadamu aku menyembah, tapi hanya kepadamu kami menyembah. Apakah ini seolah-olah, padahal yang ngomongnya kan satu orang. Apakah harus berjamaah? Kalau tidak berjamaah tidak sah maca Al-Fatihah, tidak kan? Kalau kita baca sendiri tetap na'budu. Meskipun yang ngomongnya dewean tetap membaca iyyaka na'budu, tidak boleh iyyaka a'budu. Tidak boleh. Kalau dibalikkan untuk kita sendiri kan. Apa hikmahnya? Ada yang mengatakan bentuk ta'zim kepada Allah, tapi pendapat ini dinilai tidak tepat kata Imam Ibnu Katsir, tapi sesungguhnya dimaknai bahwa hanya kepadamu kami menyembah. Menunjukkan bahwa tata cara menyembah Allah itu bukan cuma satu, tapi beragam. Bapak ibu ya, dalam prakteknya kita sebut sholat, tapi bukan hanya sholat cara menyembah kita kepada Allah. Dalam wujud ketaatan yang lain, memenuhi perintah Allah, melaksanakan puasa, membayar zakat, dan perkara-perkara sunnah lain yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, itu merupakan wujud ibadah kita juga kepada Allah. Maka dia bentuknya bukan mufrad, bukan bentuk singular, tapi merupakan bentuk plural, bentuk jamak. Bahwa dalam berbagai macam ibadah kami hanya menyembah untuk Engkau ya Allah. Itu maknanya. Dan kemudian wa iyyaka nasta'in, maka dia juga masuk ke dalam arti yang tadi, bahwa kami meminta dalam berbagai macam segi, dalam berbagai macam aspek, bukan hanya satu aspek. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu diantara hikmah mengapa ada kalimat orang banyak di situ padahal yang membacanya satu orang. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau seandainya yang berkata Allah, contoh misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan kata-kata pengingat Al-Quran maksudnya, dan kamilah yang akan menjaganya. Ada sebagian di antara misionaris yang mengatakan artinya yang ngomong itu orang banyak, Tuhan kamu itu bukan ziko, banyak, karena dia ngomong kami yang menurunkan, bukan dewean. Sebenarnya maknanya adalah
takzim kita kepada Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya dalam proses menurunkan Al-Qur'an bukan cuman Allah yang berbuat di situ, tapi ada proses penyampaian kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Maka kalimatnya bukan aku yang menurunkan. Walaupun di beberapa ayat ada kalimat Allah yang mengatakan aku yang menurunkan. Tapi di dalam kalimat ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang menurunkan. Bukan berarti Tuhannya banyak. Tapi ada proses, bukan hanya Allah yang bekerja di situ, tapi makhluk-makhluknya ikut serta di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, balik ke ayat tadi, iyyaka na'budu menunjukkan bahwa beragam tata cara kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, dalam kaidah usul fiqh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, al-aslu fil amri at-tahrim, dalam perkara ibadah asal segala sesuatu itu diharamkan. Illa ma dallat dalil ala ijabatihi, kecuali kita temukan dalil tentang wajibnya ibadah itu. Dalam urusan ibadah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita tidak tahu dasarnya, tidak katek kalimat perintah, kita tidak paham perintah yang memerintahkannya apakah wajib sunnah, maka hati-hati jangan berbuat. Ngapa? Karena dasar ibadah kalau tidak diperintah bisa menyebabkan haram. Kalau tidak diperintah, kita buat tata cara ibadah sendiri, bisa jadi yang kita sembah bukan Allah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, maka dalam kaidah fikih, dalam perkara ibadah awalnya tidak boleh galau ibadah itu, kecuali ada kalimat perintah yang mewajibkan atau yang mensunnahkan kita mengerjakannya. Nah, berbeda dengan urusan makan. Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, dalam urusan makan, dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil amri al-ibahah. Dalam urusan makanan, awalnya segala sesuatu yang disediakan Allah di muka bumi halal, boleh dimakan. Illa ma dallat dalil ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkan makanan itu. Jadi, kalau memang kita belum menemukan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun di hadis ataupun ijma' dan qiyas ulama, belum ada yang memutuskan halal atau haramnya benda itu, tidak usah dipertanyakan halal apa haramnya, halal apa haram, makan tak menjala. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Kalau sudah diharam ke masih nak kamu makan, di situ dosanya karena nentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan perilaku orang-orang Yahudi, di antara sifat orang Yahudi adalah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jadi dalam perjanjian lama itu dikatakan pada asalnya seluruh apa yang ada di laut itu halal dimakan. Ditambah oleh orang Batak, kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Kalau tidak keras, habislah dia dimakan ucok. Ibu-ibu, dalam perjanjian lama dikatakan pada dasarnya orang Yahudi itu dibolehkan makan segala sesuatu, tidak ada yang diharamkan. Namun mereka mengharamkan sesuatu atas diri mereka sendiri. Akhirnya perkara yang diharamkan itu betul-betul diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu-ibu, berkembangnya pengetahuan, berkembangnya ilmu tentang penyediaan sandang pangan kita terutama, sampai sekarang masih banyak hal-hal yang abu-abu. Bapak-bapak, Ibu, ya, makanan yang kita makan ini jelas hukumnya itu meragukan. Contoh misalnya, ibu-ibu, makanan siap saji jelas halal apa bukan? Halal. Yakin? Ayam-ayam siap saji, ayam-ayam fried chicken, KFC segala macam itu betul-betul halal. Mana cara wong motongnya? Disembelih nian ndak? Ustaz ini selama ini makan itulah yang lemak. Bapak-bapak, Ibu-ibu, belum lagi perkara-perkara yang tidak ada di sana di zaman Rasulullah. Contoh hewan-hewan yang dimakan dulu tidak dimakan, sekarang dimakan. Ular, biawak, apa lagi? Monyet, tupai, ya kucing kemarin. Bapak Ibu, ya, memang ada kaidah fikihnya berkenaan dengan apa yang halal, apa yang haram. Tapi masih ada hal abu-abu. Nah, hikmahnya adalah bukan berarti Tuhan tidak sudah menetapkan hukum, bukan.
Sengaja Tuhan tidak tetapkan ketentuan itu biar ada proses berpikir manusia, ada kasih sayang Tuhan di situ. Belum dibuatnya ketentuan hal itu. Bukan berarti Tuhan belum tuntas buat hukum, bukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Zaman dulu kan belum ada KFC. Ngapa? Maka karena prosesnya mudah, menyembelih hewannya 1-2, maka prosesnya harus ada sesembelihan. Sekarang bagaimana dengan pemotongan ayam yang setiap menitnya butuh 1.000, butuh 10.000 ayam yang harus dipotong. Kalau tidak sampai batas maksimal itu bakal rugi rumah pemotongan hewan. Mak mana ngitung bismillahnya? Kapan maca bismillahnya tukang potong itu? Nah, perdebatan fikih itu. Ada yang mengatakan waktu ngidupkan mesin sek, bismillahi Allahu Akbar. Maka sepanjang yang lewat itulah sudah dengan bismillah pertama tadi. Kalau nak disebut sikok-sikok 1.000, habis baik ngitung bismillahnya, baik mamang itu. Maka ada di Jawa waktu kami kemarin berkunjung ke daerah Cimahi, menghadiri rumah pengen waktu itu ada salah satu pemerintahan di Sumatera Selatan ini pengen buka rumah pemotongan hewan begitu kan. Jadi belajar ke daerah Jawa Barat, ke Cimahi, rumah pemotongan hewan. Karena dak pacak nyebut kalimatnya meragukan, maka ditulis di depan di pojok pisaunya. Jadi kalimat bismillahi Allahu Akbar ditulis di pojok mato lading gitu. Jadi kapan lewat bismillahi Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar. Pertanyaannya, sah dak potongan itu? Ibu-ibu, memang ada fatwa yang membolehkan seperti itu. Nah, maksud saya yang pasti begini, kalau memang kita tidak menemukan dalil pengharamannya dan kita husnuzan bahwa yang memotong adalah muslim, ya Bu ya, kan sekarang muncul kan, kalau memang nak yakin nih yang datang dewek ke pasar jingok dewek disembelih, repot urusannya itu. Bapak Ibu ya, memang kalau nak ngembek kesempurnaan lemak meli masih hidup, kita dewek yang motongnya. Nah itu kan. Tapi kan kalau 1, 2 ayamnya menentak ke sedekah 10 ikok, 100 ikok, jadi gawe. Oh, Bapak Ibu, disitulah akal pikiran bermain berdasarkan kaidah fikih dan usul fikih. Maka pada dasarnya dalam urusan makanan asalnya ibahah. Boleh galau dimakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Bapak Ibu ya, kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, ada kemungkinan itu halal untuk kita makan, boleh kita makan. Tapi ingat, perkara yang halal bisa-bisa jadi haram. Kalau pertama berlebihan. Banyu putih itu halal Pak ya, cuman mensederum kita tegok sekali minum bisa jadi haram. Ngapo nak munu menegok sederum itu. Bapak Ibu ya. Binatang-binatang yang tidak pernah kita makan, tapi sebenarnya halal. Contoh Rasulullah ketika berkunjung ke padang pasir daerah Badui, ada jamuan istimewa yang dihidangkan oleh orang penduduk pedalaman, apa namanya, dhab. Itu sejenis kadal gurun, iguana, jenis kadal yang tidak makan serangga, dia makan rumput-rumputan, makan sayur-sayuran, makanya herbivora seperti iguana. Iguana kan tidak makan daging kan, dia makan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika Rasulullah dihidangkan dob ini, Rasulullah mengatakan, aku tidak biasa makan daging ini. Tapi Rasul tidak melarang mereka sahabat dan orang yang menghidangkan untuk makan. Karena tidak biasa, takutnya waktu makan dipaksa ke muntah. Waktu muntah itulah jadi haram barang ini. Bapak Ibu ya, Ibu misalnya mohon maaf, karena nyingok tahu mak mano caronyo nernak kelele, dinjuk makan yang kotor segala macam, kotoran manusia, kotoran hewan itu. Waktu nak makan lele penyet lele bakar, muntah. Nah, waktu terpikir jijik terhadap lele karena kita tahu prosesnya, maka lele ini haram untuk kita. Tidak baca dipaksa ke. Bapak Ibu ya, apalagi contoh makanan-makanan aneh dari Papua. Apa? Primata ulat sagu yang dimakan hidup-hidup. Halal atau haram? Halal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngapa? Dia mungkin masuk bukan keharaman akibat qat'i, tapi khabisah karena kotornya. Kalau dia dibersihkan, dimakan apakah hidup ataupun mati, mengandung protein yang hebat, halal bagi mereka. Tapi menkito kalau muntah makannya, negok langsung hidup-hidup. Bapak, ibu-ibu, panjang proses kehalalan dalam urusan makanan. Sebenarnya disitulah pentingnya duduk pemerintah untuk menyelesaikan proses itu semua.
Hanya saja kan panjang prosesnya. Nak nunggu pemerintah menghalalkan itu kan panjang lagi prosesnya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi balik ke sumber asal cerita kita tadi. Kalau memang kita ragu, maka lebih baik hindari. Tapi kalau kita menemukan fakta belum ada dalil yang mengharamkannya, maka perkara itu halal untuk kita. Kecuali yang memang betul-betul dikatakan haram atau ada pemakruhan. Nah, dalam urusan makruh ini banyak Bapak Ibu ya. Ngapa? Jengkol, jering, yang mambu-mambu, bawang, itu bisa jadi makruh. Kalau memang bisa menyebabkan terganggunya orang akibat aroma tubuh kita yang busuk, datang ke masjid, maka bisa jadi haram makanan-makanan yang makruh itu. Tapi tidak sampai tahrim yang menyebabkan dosa besar. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, balik ke cerita kita tadi, bahwa sesungguhnya dalam tata cara kita beribadah kepada Allah, bentuk ketaatan apapun mengikuti yang wajib dan sunnah dari Allah, itulah wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna Islam itu adalah al-khudu' wal inqiyadu bima amar Allah. Tunduk, taat, mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah. Itulah makna Islam sebenar-benarnya. Maka wujud ketaatan kita kepada Allah adalah merupakan inti dalam kehidupan kita. Dalam Az-Zariyat 56 Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan utama diciptakan jin dan manusia, kata Allah dalam ayat itu, tidak ada lain kecuali untuk menyembah aku, kata Allah di situ. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ibadah didepankan, lebih didahulukan daripada memohon pertolongan. Ibadah inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi. Sedangkan pertolongan Allah itu cuman perantara, wasilah, alat untuk mempermudah ibadah. Maka kalimatnya bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohonkan pertolongan agar kami dapat menyembah kepadamu. Itu maknanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Maka kalimat berikutnya, jangan sampai muncul kesombongan dalam ketaatan kepada Allah. Kita tidak boleh sombong dengan solat yang kita kerjakan. Mengapa? Karena kalau tidak karena maunah, izin dari Allah, belum tentu kita pacak ngerjakan solat. Jangan sombong dengan sedekah, jangan sombong dengan puasa, jangan sombong dengan haji, jangan sombong dengan seluruh amal ibadah kita kepada Allah. Karena kalau tidak pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin mampu mengerjakan semua kebaikan itu. Itu makna berikutnya dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, aku rencananya sebelum jam 7 lah nak buka pertanyaan. Ini kita belum masuk bahasan baru tambahan dari pertemuan sebelumnya. Saya singkat, kita masuk ayat berikutnya. Setelah pokok bahasan yang kelima berkenaan dengan ibadah, tauhid dalam menyembah Allah, kemudian tauhid dalam memohonkan pertolongan kepada Allah, maka bentuk pertolongan yang paling utama yang kita mohonkan agar diberi, kita minta langsung kepada Allah apa? Di kalimat ayat berikutnya, yakni Al-Fatihah ayat ke-6, kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohonkan pertolongan agar kami ditolong pacak ngawekkan ibadah. Maka agar sempurna kita menyembah Allah, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, agar jangan sampai sesat kami dalam menyembah kamu, agar jangan sampai kami sesat dalam taat kepadamu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke arti, saya ingin membahasnya kalimat as-sirat. Kalimat as-sirat ini ada serapan, bukan asli bahasa Arab. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, itu menandakan bahwa Al-Quran bukan semata-mata bahasa Arab. Ada beberapa kalimat di dalam Al-Quran yang bukan bersumber dari bahasa Arab. Salah satunya pernah diceritakan Ustaz Hadi Hidayat, ada kalimat Melayu yang masuk di dalam bahasa Arab, apa? Baruz. Ngapa? Karena sebelum Masehi, orang-orang Arab, Jazirah Arab dan Mesir kuno datang ke Melayu, datang ke Asia untuk mencari pengawet. Itulah kalimat kapur barus, kafuro. Bapak-bapak, ibu-ibu.
Kapur itu tidak dikenal di sana. Kalau bukan dari Asia, maka kalimat kapur serapan. Nah, termasuklah as-sirat di dalam Al-Fatihah. Ini bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Persia. Karena kalau jalan di dalam bahasa Arab tidak ada sirat namanya. Yang ada at-tariq, asy-syari'. Bapak-bapak, ibu-ibu. Itu jalan yang diikuti. Mazhaba, mazhab, apa-apa yang diikuti. Apa-apa yang di tempat untuk kita menuju. Jalan yang kita lalui. Mazhab, syari', tariq. Itu bahasa Arab. Kalau as-sirat, ini adalah merupakan bahasa serapan dari bahasa Persia, maka karena serapan dari bahasa asing, berbeda-beda kaum dalam menyebut kalimat ini. Ada yang dengan sad, as-sirat, ada yang karena susah nyebutnya, dengarnya bukan as-sirat tapi as-sirat, pakai sin. Betul Pak? Jadi orang yang membacanya dengan sad boleh, yang membacanya dengan sin boleh. As-sirat. Malah ada yang membacanya bukan dengan sad, bukan dengan sin, tapi dengan zai. Az-zirat. Baru terdengar kan kamu? Ku baca kayak ini. Qiraatul jumhur bis-sad. Mayoritas ahli qiraah membacanya dengan huruf sad, kata Imam Ibnu Katsir. Wa quri'a as-sirat, tapi ada yang membacanya dengan huruf sin, as-sirat. Tapi wa quri'a biz-zai, ada juga yang membacanya bukan dengan sad, bukan dengan sin, tapi dengan zai. Qala Al-Farra, salah seorang ahli qiraah mengatakan, wa hiya lughata bani Udrah wa bani Kilab. Karena dua bani ini susah dalam mengucapkan huruf sad dan sin, maka kedengaran mereka dan mudah bagi mereka menyebutnya dengan zai. Maka bukan as-sirat, bukan as-sirat, tapi az-zirat. Bapak, ibu-ibu, mana yang benar? Tidak ada, semuanya benar. Karena dia bahasa serapan. Bapak, ibu-ibu, contohlah seperti ini yang sering jadi perdebatan. Contoh, nikmah. Uji kita nikmatun. Ya, nikmat. Tapi kalau kita ubah dalam tulisan serapan bahasa Indonesia, translitasi dari bahasa Arab ke bahasa Latin, kalimatnya menjadi N-I-K-M-A-T, nikmat. Padahal nikmatun pakai kaf dalam bahasa Arab itu artinya bala, musibah, azab. Bapak Ibu ya, siko ain, siko kaf, kedengarannya sama, nikmatun dengan nikmatun, tapi artinya bertolak belakang. Nikmatun itu nikmat dari Allah, nikmatun itu azab dari Allah. Nah, sementara dalam translitasi bahasa Indonesia itu digabung kalau nyebutnya nikmat. Mana yang benar, mana yang salah? Tidak kata yang salah dalam translitasi kita itu, cuman bagi orang yang mengerti bahasa Arab hati-hati kayak salah kendak. Tuhan kan tahu isi hati kita, ya Allah, aku minta nikmat, bukannya minta azab. Nyebutnya walaupun ku tulis kaf di situ, ku tulis nikmatun di situ, tapi kita mintanya kan nikmat kan? Karena kami cuman pacak nulisnya, karena susah, ain itu kan susah, maka nikmat ditulisnya. Bapak Ibu ya, karena dia translitasi, Bapak Ibu ya, nikmat dari Allah. Kalau dengan bahasa kita, tapi kalau kita ngomong bahasa Arab jelas salah. Nikmatallah benar, kalau nikmatallah azab dari Allah. Karena kita ngomong dalam bahasa Arab. Tapi kalau translitasi kan serapan. Orang yang mendengar dan orang yang menyebut belum tentu sama dengan bahasa asli orang yang membawa. Maka saya katakan tadi, apakah nak dibaca as-sirat, as-sirat atau az-zirat, semuanya sama. Ngapa? Karena serapan dari bahasa Persia dan kalimat dan huruf Persia belum tentu sama persis dengan huruf bahasa Arab. Jadi yang mendengar, kedengarannya apa maksud aku tuh, pengucapannya, pelafalannya berbeda-beda bagi orang yang mendengar. Maka keluar hurufnya juga berbeda.
Tapi mayoritas di sini dikatakan jumhur paling banyak membacanya dengan huruf shad. As-sirat. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kamu mendengar lagi as-sirat atau az-zirat masih bisa kita tolerir. Yang tidak boleh itu asyirat. Nah, tidak boleh, tidak ketik. Karena pakai shin, tidak ketik itu. Atau pakai tha, as-sirat, yang salah. Ya Pak ya. Selama dia shad, sin atau zin atau zai, maka masih bisa ditolerir. Karena ada imam yang membaca seperti itu. Tapi di luar 3 huruf itu kita anggap salah. Kita nilai salah karena tidak ada yang mengajarkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, lamma taqaddama as-sana' 'ala al-mas'ul tabaraka wa ta'ala nasibun ay yaqiba bis-su'al kama qala fanisbuha li wa nisbuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Di sini dikatakan, di ayat sebelumnya kita mengatakan, Allah mengatakan dengan tegas di dalam ayat itu berdasarkan hadis yang kami sampaikan kemarin, panispuhali, setengahnya punya aku, wanispuhali abdi, dan setengahnya untuk aku, untuk hambaku, wali abdi masa'ala, dan apa yang diminta oleh hambaku itu yang akan ku berikan. Wahada akmalu ahwalis sa'il. Maka ayat ke-6 ini adalah permintaan paling sempurna dari apa yang bisa diminta seorang hamba kepada Tuhannya. Ayyamdaha mas'ulahu summa yas'alahu hajatahu. Memuji Allah, ihdina as-siratal mustaqim. Berilah kami hidayah ya Allah. Apa hidayah yang kita minta? Jalan yang lurus. Nah, berkenaan dengan jalan yang lurus, Bapak Ibu-ibu, banyak yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan itulah Islam, ada yang menafsirkan itulah Allah, ada yang menafsirkan itulah Islam, Allah, dan juga ada yang menafsirkan as-siratal mustaqim ini adalah salat dan lain sebagainya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas lebih dalam berkenaan dengan as-siratal mustaqim. Tapi hakikatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sekedar pemantik saja. Ada kawan aku yang bertanya, non muslim, kami itu ada perkumpulan dialog lintas agama. Nanya, ngapo kamu tuh pecah dak yakin itu, dak percaya diri, ngapo setiap saat minta petunjuk. Apa Tuhan kamu tuh dak galak nunjuk petunjuk? Nak diulangi sehari semalam 5 kali. Artinya kamu tuh belum dapat petunjuk, maka kamu sekarang tiap malam minta petunjuk. Nah itu kan? Kan kita minta setiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Lah dinjok belum? Kalau lah dinjok ngapa nak diminta lagi? Ya Pak ya. Pertanyaannya retoris ini sebenarnya. Ya sebenarnya pacak baik kita maliknya, kita tutus selesai urusannya. Cuman kan tidak menyelesaikan masalah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagaimana akal kita menjawab pertanyaan non-muslim ketika mempertanyakan, karena mohon maaf, kalau dalam keyakinan Nasrani, keyakinan mereka ketika mereka sudah dibaptis, maka terhapus dosa asal, maka jelas masuk surga. Itu keyakinan mereka. Bapak Ibu ya, nerima ketuhanan Isa Al-Masih, kemudian minum anggur suci, anggur tawar, dan roti tawar, roti hostia. Itulah proses pembaptisan namanya Pak ya. Waktu anak tadi masih kecil dibaptis, dipakai ke bapak baptis, emak baptis, disahkan dia menjadi Nasrani yang taat, maka pasti masuk surga, tidak ketik keraguan sama sekali. Itu keyakinan mereka. Nah sementara kamu katanya tiap saat minta petunjuk. Hari ini minta petunjuk, besok minta petunjuk lagi, lusa minta petunjuk lagi. Artinya kamu belum dapat petunjuk. Jawaban kita bagaimana, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Terhadap pertanyaan seperti itu, maka jawaban kita bahwa sesungguhnya hati manusia ini terbolak-balik. Jangankan kita, Rasulullah sendiri minta ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Rasulullah yang pasti masuk surga dewek minta, ya Allah hati aku nih bolak-balik. Hari ini taat, besok belum tentu taat. Hari ini semangat beribadah, besok belum tentu semangat beribadah. Kapan selesainya proses itu? Kalau kita mati, baru selesai, mantap hati ini. Maka agar kita jangan tergeser, jangan sampai sesat, setiap saat kita ulangi. Bukan berarti kita tidak yakin petunjuk dari Tuhan. Kita pacak semayang hari ini, kita bisa kumpul menghadiri majelis ini. Kalau bukan karena hidayah Allah, saya pastikan tidak terjadi pertemuan hari ini. Karena hidayah Allah, Bapak Ibu, bisa hadir hari ini.
bisa datang menghadiri majelis. Ada di antara saudara kita yang pengen datang, tapi tidak dapat hidayah Allah, tidak dibarengi dengan maunah, pertolongan Allah, taufik, izin dari Allah, tidak baca datang. Pengen datang tapi tidak baca datang. Kaki sakit, ada kawan datang, ada banyak halangannya untuk tidak datang majelis. Betul? Kalau bukan karena maunah pertolongan dari Allah dan taufik izin dari Allah, kita tidak akan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang balik dari sini belum tentu besok kita ulang lagi. Maka tetap kita minta sebelum keluar dari masjid, ya Allah, tunjuk aku hidayah biar besok subuh pacak ngulang lagi ke masjid ini. Maka prosesnya berkesinambungan. Kontinuitas, tidak pernah putus kita memohon kepada Allah. Bukan, nah ini mohon maaf ya, beda dengan mazhab atau pendapat non muslim tadi. Itu memunculkan kesombongan, takabur diri bahwa dengan siko amaliyah pasti masuk surga. Dan lemaknya lagi ajaran mereka itu, Pak Bu, kapan ada dosa pacak ditebus. Nah itu yang lemah tuh. Ada dosa, mawa duit, masuk di ruang khusus, ngadulah. Besadulah, ngadu, curhat, uji pendeta di sebelah pastor. Iya, dimaaf ke, Bapak nerimo permaafan kamu. Asal nyumbang duit, selesai, hilang dosa. Kalau kita pacak mak itu, alah lemaknya. Tidak Bapak Ibu ya, mohon maaf, beda dalam pemahaman. Kalau mereka memandang begitu mudahnya, asal nerima ketuhanan Isa Al-Masih. Kalau kita tidak. Meskipun kita beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, tapi tidak kita wujudkan dalam ketaatan kepada Allah, jangan harap kita akan mudah masuk surga. Memang uang Islam pasti masuk surga, tapi ada yang langsung masuk surga, ada yang nyecip dulu neraka. Karena dosa. Nah yang nyecip ini yang berat, Bapak Ibu. Jangan kamu berpikir, ayo Ustaz, biarlah yang penting masuk surga, walaupun terlambat, walaupun belakangan. Bapak Ibu, azab di dalam akhirat jauh dari apa yang kita rasakan, jauh apa yang dari kita bayangkan. Walaupun sesaat, jangan pernah berpikir kita mampu menahan beratnya, pedihnya azab Allah di akhirat nanti. Maka kita berharap, ya Allah, jangan masukkan kelompok yang nyicip dulu neraka itu, jangan. Kalau pacak langsung masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi iman menyelamatkan kita masuk surga. Walaupun kita dulu diazab, disiksa, dihabiskan dosa, tapi proses berikutnya kita bisa diangkat masuk surga. Tapi untuk langsung masuk surga kita butuh amal, kita butuh persiapan. Kita butuh amal saleh untuk menunjukkan, membuktikan iman kita tadi. Ahasiban nas ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah katakan dalam banyak versinya, apakah kamu menyangka setelah kamu berkata, aku beriman, kami talak ke iman kamu. Tidak kami uji, tidak kami tes. Allah uji, Allah pengen lihat seberapa benar imanmu dalam wujud ketaatan, seberapa benar imanmu dalam wujud perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi itu jawaban kita. Bukan menunjukkan kesombongan ketika kita mengatakan, ya Allah, tunjuklah kami hidayah. Sudah dapat, cukuplah Allah. Tidak usah lagi tunjuk, ya Allah, cukuplah yang kemarin baik. Kira-kira mah itu, tidak. Karena proses kita terus terjadi peperangan batin antara kita dengan keburukan yang mengajak kita kepada kesesatan. Maka kita senantiasa meminta Allah, ya Allah, tunjuki kami hidayah, tunjuki kami hidayah, tunjuki kami hidayah. Demikian, sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita setiap Jumat di sini membaca tahlil, dan bacaan tahlil itu di antara lain ada perbedaan kalimatnya. Di sini ada Allahumma sholli afdhala sholati, ada yang Allahumma sholli afdhala sholatin. Nah, beda ini dengan ti itu ya. Baik, kalau berdasarkan struktur kalimat, kalau kita pakai alif lam di sholawat, maka as-sholatih. Tapi kalau dak kate alif lam makrifat di situ, sholatin, maka dia jadinya tin. Tinggal kita nak pakai yang mana? Abdolas sholati atau abdolas sholatin. Tapi kalau kamu baca abdolas sholatin, salah. Idak kate tanwin, di depannya ada alif lam. Kalau ada alif lam pasti dia kasroh.
fathah atau dhammah. Tapi kalau dak kate alif lam bisa jadi dia satu hurufnya, satu harokatnya atau dua tandanya. Mohon maaf, makkata bukan makkatan. Walaupun dia tidak pakai alif lam. Nah, balik ke as-shalah tadi, kalau abdolas sholati, karena ada alif lam. Tapi kalau tidak pakai alif lam, abdolas sholatin, itu yang benar. Kalau tengah-tengah, abdolas sholatin, salah. Ya Pak ya. Kalau ada alif lam dioti, kalau tidak kata alif lam diotin. Tidak boleh tengah-tengah di antara dua-duanya. Dipakai dua-duanya, salah. Tinggal kita mau mufakat yang mana. Tapi yang masyhur abdolas sholati ala. Ya Pak ya. Jadi kalau ada yang baca abdolas sholatin benar. Tapi yang masyhur abdolas sholati ala. Itu namanya idiom. Jadi kalimat kata majmu', kata milik, bahwa dua kalimat yang berhadapan bergandengan, maka kalimat pertama menjadi milik kalimat kedua. Contoh, pintu sekolah, maka pintu menjadi milik sekolah. Nah, abdolas sholati adalah kemuliaan di dalam sholawat, maka dia menggunakan alif lam. Bapak Ibu ya, kata majmu' kalau dalam bahasa Inggris idiom namanya itu. Idiom. Demikian berkenaan dengan bacaan itu. Tapi yang penting maca tahlil yasin di sini ya. Tidak maca yasin jangan tidak maca yasin, tidak maca tahlil. Karena afdhalul dzikr, paling sebesak-besaknya zikir ingat kepada Allah di kalimat la ilaha illallah. Moga-moga dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu kita dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih ada 2-3 menit lagi. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah sekarang sudah ada surga dan neraka? Kalau ada, di mana tempatnya? Kemudian siapa yang menentukan kamu masuk surga, kamu masuk neraka? Terus siapa yang pertama kali masuk surga dan siapa yang pertama kali masuk neraka? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pertanyaan pertama kedua pacak aku jawabnya. Kalau pertanyaan ketiga, karena bukan aku yang megang absennya, aku kurang tahu juga Pak Haji. Nah, mohon maaf Pak Haji, intermezzo. Pak Haji Latif ini pecahnya getol nian cerita tentang akhirat. Moga-moga itu merupakan bagian di antara keinginan mempersiapkan kehidupan kita di sana. Sehingga kita pengen betul-betul yakin bahwa sampai di sana tidak lagi ngak-ngak, tidak lagi bingung mak mano ini segala macam. Pak Haji, bahwa sesungguhnya yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka di akhirat nanti, hakim utamanya adalah Allah. Allah yang menentukan segala sesuatu. Tapi prosesnya adalah bukan ketentuan Allah yang memastikan masuk atau tidaknya ke surga. Kita cuma disuruh melalui proses. Bapak Ibu ya, dinjok ke buku. Ya Tuhan nih ngerti pikiran kita nih kan, rapot nih kan pacak dimain ke. Di dunia guru pacak disogok harusnya merah, pacak jadi biru. Kan kita nih dinjak buku catatan, masih tidak yakin dengan buku catatan. Ya sudah, kamu tidak yakin dengan buku catatan, naik di pucuk dacing gitu nah. Timbang dewe amal kamu. Uang yang tidak yakin dengan tulisan, jingok dewe berapa banyak dosa, berapa banyak amal. Lah ditimbang masih tidak yakin juga sudah, kamu dewek nah lewati jalan itu. Kalau kamu sempurna amal, pacak lewat jalan itu. Mendak sempurna nyampak dewek, betul? Jadi yang menentukan masuk atau tidaknya surga Allah di sana. Tapi amallah yang menyelamatkan kita, yang membuat saat buku dibagi ke kita nerima dengan tangan kanan, muka kita gembira. Ngapo? Karena merupakan pertanda amal kita sempurna. Waktu ditimbang ternyata pahala kita banyak. Itu juga pertanda bahwa harapannya amal kita nyelamat ke kita waktu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ujian terakhir melewati lintasan itu.
Jadi bukan lagi pengaruh Allah dan lain sebagainya. Tinggal kita berhadapan dengan ujian terakhir. Bisa tak melewati jembatan itu? Tak mungkin salah Tuhan membuat ujian itu. Tak mungkin ada wong yang berdosa, banyak dosa, tak kate amal, pacak melintas di pojok jembatan itu. Mogolah dia abri, pacak berjalan di pojok tali. Mogolah dia ahli panjat tebing, hari itu tak berguna ilmu itu. Yang menyelamatkan adalah amal soleh. Tapi, nah, ketika terjadi perdebatan di akhirat nanti, ada orang yang menuntut saudaranya, menuntut balas atas kezoliman terhadap dirinya. Maka hari itu Tuhan Allah yang menjadi hakim di tengah-tengah mereka. Berkenaan dengan kezoliman, penganiayaan, berkenaan dengan hutang piutang, berkenaan dengan dosa sehubungan dengan manusia. Hari itu bertemu orang yang bersengketa, Allah yang menjadi pemutus. Ya Pak ya, hari itu. Nah, terus apa tadi? Ya, surga dan neraka saya sampaikan kemarin berdasarkan mazhab Asy'ariyah, surga dan neraka sudah diciptakan pada awal masa penciptaan, pada awal penciptaan alam semesta. Surga dan neraka diciptakan hari keempat, hari Khamis. Bapak Ibu ya, hari pertama Tuhan ciptakan apa? Lautan. Ada yang mengatakan lautan, ada yang mengatakan kabut, nebula, dukhon. Pak ya. Hari kedua diciptakan ini, hari ketiga, 4, 5, hari keenam Yaumul Jumat Tuhan ciptakan manusia. Hari Sabat Tuhan istirahat dalam perjanjian baru. Karena alam semesta diciptakan di dalam 6 masa, bukan 7 hari. Pak ya. Ngitungnya dari hari Ahad, Isnin, Salasa, Khamsah, Arbi'a, Khamsah, Khamis, hari kelima. Hari keenam, hari Jumat, itu manusia diciptakan. Nah, surga dan neraka Yaumul Khamis, masa kelima, hari kelima di dalam perhitungan alam semesta diciptakan. Itu menurut mazhab Asy'ari. Tapi kalau Mu'tazilah, aku dulu ngomong, Mu'tazilah berpendapat surga dan neraka kagek diciptakan setelah ditiup sangkakala yang kedua, maka Tuhan baru ciptakan surga dan neraka. Yang mana nak kita yakini sama baik? Yang penting kita yakin ada surga dan neraka. Yang tak boleh itu tak yakin men kamu tak kata surga dan neraka. Apakala dibuat atau belum dibuat, tidak kata hubungan dengan keimanan kita. Yang penting kita yakin surga dan neraka kelak ada, akan membalas kebaikan dengan surga, akan diganjar dengan neraka bagi orang yang berbuat dosa. Sebatas itu baik. Nah, nak dibuat apa sudah? Kalau Asy'ari mengatakan sudah. Kalau Mu'tazilah mengatakan belum. Setelah sangkakala yang kedua baru diciptakan surga dan neraka. Kemudian yang terakhir, siapa yang pertama kali masuk surga? Saya pernah baca satu hadis, Rasulullah adalah manusia pertama yang dibangkitkan di surga, yang pertama kali masuk mandi di telaga Al-Kautsar, yang pertama kali nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau bukanlah orang yang pertama masuk surga. Ngapa? Setelah sampai di ujung jembatan Shiratal Mustaqim, lah lewat dari jembatan Shiratal Mustaqim, beliau tidak segera masuk surga, tapi dia nunggu umatnya melintas dari jembatan Shiratal Mustaqim. Cintanya Rasulullah kepada kita. Jadi setiap kali umat Rasulullah lewat di pojok jembatan Shiratal Mustaqim, Nabi minta kepada Allah, ya Allah lewat ke umatku ini, masuk ke dia ke surga, sampai ke dia ke seberang ini. Jangan sampai dia nyampak. Itulah syafaat, di antara syafaat Rasulullah yang menyelamatkan umatnya hari itu, yang sebenarnya harusnya masuk neraka, tapi dengan syafaat Rasulullah bisa lewat dari jembatan itu. Jadi di ujung sana Rasulullah nunggu. Dia tidak milih masuk duluan, tapi nunggu kita di ujung jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam hadis itu dikatakan Rasulullah menunggu sampai umatnya yang masih ada iman walaupun sebesar biji sawi yang masuk di dalam neraka diangkat masuk surga, baru dia galak masuk surga. Itulah cinta Rasulullah kepada kita umatnya. Maka wajar kalau kita harus mencintai Rasulullah, Bapak Ibu. Nah, siapa yang pertama kali masuk neraka? Aku belum nemu hadisnya. Ya, aku belum nemu hadisnya. Tapi yang pasti, yang pertama kali dihisab,
yang pertama kali dihitung amalnya, yang pertama kali disuruh jalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim adalah kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang pertama kali masuk surga umat Islam, yang pertama kali nyecip neraka umat Islam. Minta-minta bukan kita yang nyecip neraka tadi itu, Bapak Ibu. Dan setelah habis umat Rasulullah, baru bertahap umat Adam, umat nabi-nabi berikutnya. Dalam hadis itu, umat Islamlah yang pertama kali dihisab, yang pertama kali melintas di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Demikian, Pak Haji. Sedikit lagi, kalau menurut sejarah atau cerita, harusnya sudah ada surga sejak dulu. Karena Nabi Adam pernah diusir dari surga. Maka sudah ada surga. Itu sudah pernah saya sampaikan kapan waktu cerita tentang surga, bahwa sesungguhnya salah satu alasan pendapat Asy'ari mengatakan surga sudah diciptakan karena dulu Adam tinggal di surga. Tapi itu dibantah oleh orang Mu'tazilah. Ngapa? Itu bukan surga yang kelak kita tempati. Itu taman di antara taman-taman di dunia yang dibuat indah seperti surga. Ngapa? Karena penjagoannya tidak ketat. Masa iblis pacak masuk dalam surga setelah diusir, pacak nyerupa ulo masuk. Kalau memang surga di akhirat seperti itu, ala kelemak iblis, kaget habis kena siksa malaikat di neraka, dia nyamar jadi ulo, naik lagi ke pucuk. Maka kata orang Mu'tazilah, surga Aden di mana Adam dulu pernah tinggal, itu bukan di surga kelak yang kita tempati. Ngapa? Karena penjagaannya tidak sempurna. Ada masih dilarang di sana. Di surga nanti tidak ada larangan sama sekali. Di surga yang kelak kita tempati tidak ada larangan sama sekali. Sementara di surga Aden ada larangan. Maka menurut Mu'tazilah, surga Aden itu bukan di akhirat sana, tapi di antara taman-taman indah yang ada di dunia. Keyakinan mereka. Maka iblis bisa masuk padahal sudah diusir. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu ya. Tapi sesungguhnya semuanya tidak berpengaruh dengan keimanan kita. Yang paling penting kita percaya surga dan neraka ada. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya kelewatan waktunya. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.